Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Febriani dengan NPM 0371180181 dari kelas 5C PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya, supaya belajar kita lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan dan desimal. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masuk pada bab 2, yaitu kecepatan dan debit. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui dan dapat menyelesaikan masalah terkait kecepatan yang berkaitan dengan jarak dan waktu. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kecepatan itu apa ya? Ya, baik. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh terkait kecepatan, Ibu punya suatu tayangan video. Yuk kita simak dulu videonya bareng-bareng. Tayangan apa itu anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah tayangan mobil balap. Apa yang harus dilakukan seorang pembalap agar bisa mencapai garis finish? Iya, benar sekali. Jadi, seorang pembalap harus dapat mencapai jarak dengan waktu yang cepat agar bisa memenangkan pertandingan. Baik anak-anak, berdasarkan tayangan video yang tadi sudah kita lihat bersama, jadi apa yang dapat kalian simpulkan terkait kecepatan? Iya, benar sekali. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sebelum kita mempelajari kecepatan, kita harus memahami terlebih dahulu operasi hitung satuan jarak dan hubungan antar satuan waktu. Ya anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui, hubungan antar satuan waktu, satu hari terdiri atas berapa jam anak-anak? Ya, satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, sebagai contoh, coba kalian hitung 3 jam sama dengan berapa menit? Iya, benar sekali. 3 jam sama dengan 180 menit. Lalu bagaimana caranya? Kita hanya tinggal konversikan satuan jam ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Itu artinya kita tinggal kalikan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Selanjutnya, kita akan belajar satuan jarak. Ibu punya tangga pintar. Sekarang, coba kalian perhatikan tangga pintar yang Ibu bawa. Dalam satuan jarak, terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu, ketika naik satu tangga, itu artinya kita bagi 10, sedangkan ketika turun satu tangga, artinya kita kalikan 10. Nah anak-anak, sebagai contoh, coba kalian hitung 8 km sama dengan berapa dekameter. Ya, kita perhatikan. Kilometer ke dekameter turun berapa anak tangga? Yuk kita hitung. 1, 2. Nah, jadi 8 km sama dengan 8 dikalikan 100 sama dengan 800 dekameter. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang satuan jarak dan waktu, sekarang kita dapat menghitung kecepatan. Agar memudahkan, kita menggunakan segitiga JKW, seperti yang Ibu bawa ini. Nah, J di sini adalah jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, apabila ditanyakan J, maka kita tutup J sehingga dihasilkan rumus J sama dengan K dikali W. Lalu apabila ditanyakan kecepatan, maka kita tinggal tutup K sehingga dihasilkan rumus K sama dengan J per W atau J dibagi W. Lalu apabila ditanyakan waktu, kita tinggal tutup saja W. Nah, sehingga dihasilkan rumus W sama dengan
J per K atau J dibagi K. Satuan dalam kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, Ibu punya pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Yuk disimak baik-baik. Nah, pertanyaannya, Bayu pergi ke kantor dengan mengendarai mobil selama 2 jam dengan jarak yang ditempuh 40 km. Berapa kecepatan rata-rata Bayu dalam mengendarai mobil? Dari pertanyaan tadi, kita dapat melihat yang diketahui adalah jarak tempuh sama dengan 40 km dan waktu tempuh sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, kita tinggal melihat rumus dari segitiga JKW. Yang ditanyakan adalah kecepatan, sehingga kita tutup K sama dengan J per W. Lalu kita masukkan angkanya atau nilainya ke dalam rumus. Nah, K sama dengan 40 km per 2 jam sama dengan 20 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata Bayu dalam mengendarai mobil menuju kantor adalah 20 km per jam. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah kalian sudah paham terhadap materi kecepatan? Baiklah, karena kalian sudah mengerti atau sudah paham, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok, dan untuk kelompoknya sendiri masih sama seperti kelompok minggu lalu. Ibu beri kalian waktu selama kurang lebih 15 menit untuk mengerjakannya, bisa dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan untuk kelompok lainnya silakan menanggapi. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1, dipersilakan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah paham terhadap materi kecepatan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebagai evaluasi Ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan. Silakan kalian simak pertanyaannya dengan baik. Pertanyaannya, jarak kota A dan kota B adalah 180 km. Aldi mengendarai motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 35 km per jam. Faisal mengendarai motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan 45 km per jam. Jika mereka berangkat dalam waktu yang sama pukul 6.45, maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Silakan kalian kerjakan soalnya dulu. Nah, jadi anak-anak, pada pukul berapa mereka akan berpapasan di jalan? Ya, Cika? Iya, Dika? Wah, ternyata anak-anak Ibu hebat dan pintar-pintar ya. Jawaban yang kalian tadi sudah sebutkan itu benar. Mereka akan berpapasan pada pukul 9. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Ya, Ani? Ya, benar sekali. Apa yang sudah dikatakan Ani tadi, bahwa hari ini kita sudah mempelajari terkait kecepatan. Kecepatan sendiri merupakan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Tadi kita sudah mempelajari terkait satuan waktu, satuan jarak. Lalu kita sudah membahas mengenai rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Serta kita sudah bisa mengaplikasikannya dalam mengerjakan soal-soal cerita. Nah, silakan kalian pelajari materinya kembali di rumah. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.